Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Bertemu lagi pada mata kuliah Perancangan Bangunan Sipil 2. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan prarancangan dalam tahapan perancangan suatu bangunan gedung, ya, terutama bangunan gedung negara. Nah, masih tetap saya ingatkan bahwa CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu membuat rancangan detail dan laporan perencanaan bangunan. Ya. Lalu pada pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah prarancangan bangunan, lalu prarancangan blok masa bangunan, ya, ada prarancangan tapak, denah, tampak bangunan, potongan 3 dimensi, dan peraturan yang terkait, ya. Dan juga ada satu lagi yang masih kelupaan, yaitu perizinan-perizinan terkait dengan pembangunan suatu gedung. Nah, adik-adik sekalian, jadi prarancangan bangunan itu dipakai untuk beberapa hal, ya. Yang pertama adalah mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Ya. Lalu, yang kedua itu adalah memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi perancangan serta pengaruhnya. Ya. Dan yang ketiga itu menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi perancangan terhadap ketentuan rencana tata ruang untuk perizinannya. Itu. Nah, pada fungsi yang pertama tadi, itu untuk mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, di sini adalah menyempurnakan terkait dengan konsepsi perancangan yang sudah pernah dilaksanakan, ya. Lalu di sini juga akan membahas terkait dengan waktu pembangunan yang paling singkat, ya. Artinya apa? Artinya pada prarancangan ini itu sudah mulai kita akan masuk ke bentuk bangunan yang lebih detail, ya. Nah, dari situ nanti akan mulai dilihat, ya, mulai dari tadi bentuk rancangan yang tepat, bentuknya bagaimana, ya toh, bentuk baik tapak dalam ataupun tapak luarnya, ya, tampaknya itu. Waktu pembangunannya paling singkat, ya, jangan sampai kita membuat rencana bangunan itu cukup rumit sehingga nanti itu malah menjadi menyusahkan, menyulitkan, seperti itu, karena akan terlihat di situ, ya. Lalu biaya yang paling ekonomis, ya. Jadi jangan sampai tadi karena bentuknya yang rumit, lalu, banyak dinding-dinding yang sekiranya itu sebenarnya tidak perlu, nah itu juga nanti akan terlihat di sini. Lalu, fungsi yang kedua itu memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsepsi perancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungannya, ya. Jadi pada tahap konsepsi perancangan itu akan mulai benar-benar didetailkan pada tahap ini. Nah, kelayakan lingkungannya itu dilihat pada ini, ya, pada ketentuan rencana tata ruang untuk perizinan. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat apakah bangunan kita itu layak atau tidak, gitu. Nah, untuk, prarancangan bangunan tadi ada pola gubahan, bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar prarancangan, itu nanti akan berupa rencana masa bangunan, ya, ada rencana tapaknya, denahnya, tampak bangunan gedungnya, potongan bangunan gedungnya, maupun visualisasi 3 dimensi. Ya. Jadi akan terlihat benar-benar nanti itu fungsi ruangnya seperti apa saja, ya, bentuk ruangnya akan seperti apa, pintu masuknya nanti, di mana, membuka ke dalam atau keluar, itu akan terlihat, ya. Lalu nilai fungsi dalam bentuk diagram, yaitu juga, perlu disampaikan. Lalu ada aspek kualitatif serta aspek kuantitatif dalam bentuk laporan tertulis dan gambar, ya. Nah, aspek-aspek ini itu dapat kita lihat dari sini, perkiraan luas lantai. Ya, jadi setiap, masing-masing lantai itu akan kelihatan. Lalu informasi penggunaan bahan, ya misalnya dindingnya dia pakai dinding bata ringan, dinding bata ringan, ya, atau mungkin memakai partisi gypsum, ya, lalu mungkin, partisi gypsum rangkanya bisa pakai rangka kayu atau mungkin rangka, baja ringan, ya, dan lain-lainnya.
Lalu sistem konstruksinya ya, apakah dia mau pakai konstruksi baja, beton, kayu ya. Biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dan penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Ya, itu perlu dilakukan dan ditampilkan di dalam proses prarancangan bangunan ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan lokakarya ya, lokakarya value engineering. Nah, lokakarya ini itu perlu dan diwajib untuk ketinggian bangunan dengan luas bangunan di atas 12.000 meter persegi ya, atau di atas 8 lantai. Ya, dilaksanakan selama berapa lama? Dilaksanakan dalam kurun waktu 40 jam. Tuh. Nah, eh, selanjutnya ya, pada prarancangan di mana itu akan memperlihatkan blok massa bangunan ya. Di sini harus eh, massa bangunan itu harus menunjukkan posisi ya, posisi massanya ya dalam tapak. Nah, selain itu juga harus menunjukkan posisi bangunan terhadap lingkungan sekitar ya dan juga kontur tanahnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan rencana tata kota dan program bangunan gedung hijau. Itu ya. Jadi kenapa kok ini perlu disampaikan? Agar bisa kita lihat ya, agar kita bisa lihat bangunan kita ya, nanti kira-kira itu bentuknya akan seperti apa masanya. Lalu dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain yang ada di sekitar kita, itu akan seperti apa hasilnya. Kan gitu ya. Lalu prarancangan tapak ya, itu nanti bisa kita buat untuk gambar sebagai gambar 2 dimensi ya. Jadi prarancangan tapak itu atau yang kita sebut dengan eh, tapak set plan ya atau rencana situasi itu ya. Makanya dia dibuat dalam gambar 2 dimensi ya, lalu merupakan potongan atas, tampak atas ya sebenarnya, potongan atas ya. Jadi di situ akan terlihat kondisi lantai-lantainya seperti apa, fungsi bangunannya seperti apa ya, terhadap situasi yang ada di sekitar ya. Contohnya ini. Ya misalnya ada rumah 1 2 3 jalannya mana, RTH-nya mana ya, lalu taman-tamannya mana dan sebagainya. Ya, letak bangunan terhadap tapak juga akan terlihatan ya, jarak antar bangunan terhadap tapak juga akan kelihatan. Ada letak vegetasi dan pagarnya di mana ya. Lalu rencana utilitas luar bangunan seperti drainase, tempat sampah, tiang penerangan, pembuangan limbah dan lain-lain itu akan kelihatan di sini pada prarancangan tapak ya, atau gampangnya kalau ada yang menyebut itu adalah gambar site plan ya. Selanjutnya untuk prarancangan denah itu dia harus menggambarkan susunan tata ruang dan hubungan antar ruang dalam bangunan pada setiap lantai dan pel atau ketinggian lantai. Ya, jadi ini adalah contoh dari suatu denah. Maka di sini dalam denah itu dia harus terlihat secara detail apa saja yang berada pada lantai tersebut. Ya, contohnya apa? Dinding, ya, kolom, ya. Ini sebenarnya ada kekeliruan karena tidak terlihat kolomnya, ya. Lalu pintunya dia harus membuka ke dalam atau keluar itu harus benar-benar jelas ya. Kalau ke dalam berarti ya ini nanti akan berbentuk ke dalam, kalau keluar seperti ini ya, membentuknya adalah keluar ya. Jangan lupa adalah elevasi dari lantai. Ya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena elevasi ini itu dari situ kita akan bisa melihat informasi lantai kita itu berada pada ketinggian berapa. Ya, misalnya contohnya elevasi lantai pada ruang tamu plus minus 00 ya. Lalu ternyata kok pada kamar mandi juga plus minus 00 ya. Kira-kira apa efeknya? Jadi seperti itu, agar bisa menggambarkan kondisi nantinya. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti ini akan dipresentasikan kepada owner, owner akan tahu dan juga bisa mengingatkan ya. Atau mungkin dari situ ada apa? eee Solusi dari si perencana ya untuk menghindari kalau misalkan nanti kamar mandinya itu dipakai, airnya tidak masuk ke ruangan yang lain karena elevasinya sama ya. Mungkin pada pintu itu dinaikkan, ada penaikan lantai sedikit, itu juga bisa ya.
Selanjutnya adalah prarancangan tapak ya. Tapak ini itu kalau pada gambar ini ada tapak depan dan tapak samping kanan, tidak terbatas pada ini saja sebenarnya. Pada prarancangan tapak, kira-kira tapak mana saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah yang sekiranya itu perlu. Ya, misalnya kita yang butuh untuk menampilkan tampak depan ya, maka perlu kita tampilkan tampak depannya. Ya, tampak samping kanan perlu kita tampilkan tampak samping kanannya. Tampak samping kiri ya perlu kita tampilkan, begitu juga pun belakang. Ya, sehingga lebih baik memang tampak ini ditampilkan semua. Kenapa harus kita tampilkan semua? Agar kita atau si owner maupun orang lain itu bisa tahu. Bangunan kita itu nanti kalau kita lihat dari tampak depan, samping kanan, samping kiri ataupun belakang itu akan seperti apa bentuknya, ya. Akan seperti apa itu wajah bangunan kita itu, ya. Sehingga karena gini, tampak itu kan merupakan, wajah bangunan. Nah, sehingga tampak ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya, agar apa? Agar si owner nanti bisa mengetahui. Mengetahui apa? Wajahnya akan seperti apa? Cantik enggak kan gitu, ya. Ya. Nah, kalau misalnya tampaknya ini kok si owner sudah oke, bagus, ya berarti bisa dilanjutkan nanti kan gitu. Tapi kalau memang belum ya maka bisa, diolah lagi agar tampak itu bisa terlihat lebih menarik sesuai dengan keinginan owner, ya. Sesuai dengan keinginan dan kesepakatan yang ada. Selanjutnya adalah prarancangan potongan, ya. Jadi, pada gambar prarancangan potongan ini, itu merupakan gambar potongan bangunan yang secara melintang dan memanjang untuk menunjukkan sistem struktur dan utilitas bangunan. Pada gambar potongan ini juga itu akan terlihat secara detail ketika bangunan itu dipotong pada titik sekian menghadapkan pada, arah, yang ditentukan ya, itu nanti akan seperti apa bangunannya, ya, apa saja yang terlihat di situ, ya. Nah, pada prarancangan potongan ini, itu nanti akan terlihat lebih jelas, eee, detail-detail yang ada mulai dari elevasi dari masing-masing komponen, ya, lalu, jarak antar komponen, ya, bahannya apa, ya, dan informasi-informasi lainnya. Ya, misalnya pondasi nanti kedalamannya berapa, ya kan? Lalu tanah kira-kira, untuk naik ke lantai nanti kira-kira berapa itu ketinggiannya, ya. Misalkan ada balok gantung, berapa elevasi balok gantungnya, ya kalau perlu ukurannya berapa, ya. Gentengnya pakai genteng apa, ya, lalu, campurannya berapa, campuran dindingnya, ya. Ada teras rem ndak, dan lain-lain. Itu adalah untuk gambar potongan. Selanjutnya untuk, pada prarancangan itu ada yang perlu disampaikan atau diperlihatkan juga yaitu prarancangan 3 dimensi, ya. Setelah adik-adik memperlihatkan tadi ada situasinya, settingnya, ada denahnya, ada tampaknya, ada potongannya, perlu adik-adik perlihatkan juga gambar rancangan 3 dimensi. Gambar ini untuk apa? Untuk memberikan gambaran lebih detail ya, atau lebih realistis terhadap hasil perancangan. Kira-kira bangunan saya tadi yang sebelumnya digambarkan dalam bentuk 2 dimensi ya, itu agar si owner bisa lebih mudah dalam, memberikan bayangan jadinya akan seperti apa. Nah, disinilah tempatnya ya, yaitu pada 3 dimensi. Karena pada gambar 3 dimensi ini itu akan memberikan gambaran real nyata jadinya bangunan si owner akan seperti apa. Itu ya. Bangunan gambar visualisasi kalau bisa jangan hanya diberikan dalam satu arah saja ya, tapi dalam beberapa arah. Agar apa? Agar benar-benar kelihatan ya. Kenapa kok perlu ada, prarancangan 3 dimensi? Ya, jadi gini, bayangkan misalkan di atas atap itu dia ada roof tank, ya. Kalau roof tank itu ditempatkan pada titik yang mungkin akan kelihatan dari jalan, kan jadi kurang cantik bangunannya, ya kan? Sehingga perlu ada, penanganan lebih ya, penanganan ekstra bagaimana caranya agar roof tank-nya tidak kelihatan, misalnya seperti itu, ya. Jadi dari situ si owner itu akan mempunyai gambaran lebih, tidak hanya membayangkan, "Oh, tampak saya ini akan seperti ini," tidak. Tapi lebih jauh lagi contohnya adalah tadi. Nah, terkait dengan peraturan-peraturan yang harus dilengkapi ya,
untuk mendapatkan suatu perizinan dalam pembangunan gedung tadi, ya, itu ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti, ya. Yang pertama adalah untuk peruntukan lokasi ada beberapa, ya, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang, ya. Ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, ya. Ini setiap kota kabupaten itu mengeluarkan, kalau ini kan untuk satu Indonesia Raya, ya. Kalau peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT RW, bukan rukun tetangga, rukun warga, bukan, ya. Tapi rencana tata ruang wilayah itu juga setiap eee, kota, kabupaten dia mengeluarkan. Sehingga nanti adik-adik kalau misalnya mendapatkan proyek pembangunan suatu gedung perencanaan, ya, maka adik-adik di sini perlu mengajukan atau mengetahui RT, RW di wilayah tersebut, gitu. Lalu ada juga peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang serta pengaturan zoning. Nah, ini juga perlu terkait dengan lokasi, ya. Lalu, terkait dengan kualitas lingkungan, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, ya. Terkait dengan ruang terbuka hijau itu ada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang serta Pengaturan Zoning, ya. Ada peraturan daerah tentang bangunan gedung, ya itu juga diatur oleh masing-masing, kota, kabupaten. Ada SNI tentang tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, ya, dan juga petunjuk teknis tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Nah, untuk pengelolaan persampahan ada peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 yang isinya adalah tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Ada Permen PU nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Ada juga Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana persampahan, ya. Pengelolaan air hujan itu ada Permen PU nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan dan persilnya. Lalu Permen LH, ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang pemanfaatan air, ya. Pak, kok banyak sekali itu aturan yang mengikat? Ya, memang banyak, ya, karena pembangunan suatu gedung itu kan suatu permasalahan yang kompleks, ya. Jadi jangan dikira kalau bangun gedung itu cuman kecil loh, Pak. Iya, kecil kali yang bangun kamu saja, ya. Yang bangun satu Indonesia Raya jadi banyak itu. Ya, makanya itu perlu diatur, ya. Pengaturan-pengaturan ini difungsikan untuk apa? Untuk menjaga kualitas lingkungan. Jangan sampai nanti itu karena adanya pembangunan yang tidak terkontrol, tidak terkendali, itu akan membuat permasalahan dalam hal lingkungan. Ya, mulai dari yang pertama, ya, apa tadi peruntukan lokasi jangan sampai dibangun pada zona hijau, ya kan? Lalu zona hijau tidak boleh dibangun, Pak? Boleh, hanya untuk kondisi tertentu nanti bisa kalian baca terkait dengan, apa saja yang bisa dibangun untuk di atas lahan hijau, ya. Lalu, "Pak, sudah lahan kuning." Ya, dilihat lagi fungsinya sesuai enggak, pemukiman tidak, kalau misalkan mau dibangun rumah, ya. Atau mungkin, membuat bangunan pendidikan pada pemukiman boleh enggak, kan gitu. Karena di dalam, peraturan daerah pasti dia akan menyebutkan mana daerah pemukimannya, mana daerah, apa tadi, jalur hijaunya yang merupakan hutan kotanya mana, ya, dan lain-lain. Itu, ya. Lalu kualitas lingkungan, ya, seperti saya sampaikan tadi jangan sampai karena adanya, pembangunan yang tidak terkontrol walaupun satu gedung dalam satu, petak lahan itu menjadi masalah, ya. Karena di sini kita harus memperhatikan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, gitu, ya. Ruang terbuka hijau, ya. Jangan sampai nanti suatu kota isinya bangunan semua, ya, ndak ada pohon sama sekali, ndak ada RTH-nya sama sekali, ya. Panas nanti, sumpek itu langsung, ya. Lalu, pengelolaan persampahan, ya, harus sampai sana, Pak, iya. Pengelolaan persampahan pun itu juga tetap harus diperhatikan, ya. Pengelolaan air hujan juga sama, jangan semua air hujan itu dilimpahkan semua ke apa, drainase, banjir nanti, ya.
Bayangkan saja semua air tidak ada yang diinfiltrasikan ke dalam tanah, semuanya dialirkan ke limpasan permukaan, ya kan? Wah, masalah baru itu, ya. Bisa terjadi banjir, bisa saja ada penurunan bangunan ya karena kondisi air tanah yang berkurang dan lain-lain, gitu, ya. Nah, selanjutnya adik-adik, di dalam pengaturan susunan ruang, ya, itu perlu kita analisis terkait dengan jenis, dimensi, dan sifat ruang tersebut, ya, itu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melakukan suatu perencanaan, ya, terkait dengan tata ruang, itu perlu kita melihat dulu sasarannya, ya, toh, sasarannya. Setelah itu, sasaran itu akan fungsinya untuk apa? Untuk kegiatan apa? Kan gitu. Ya, setelah kita mengetahui fungsi dari bangunan tersebut, ya perlu kita gali lagi terkait dengan jenis, dimensi, dan sifat dari bangunan yang akan kita buat. Kalau kita sudah tahu jenisnya apa, dimensinya bagaimana, sifatnya bagaimana, baru bisa kita membuat susunan ruangnya. Ya. Susunan ruang ini itu akan mempengaruhi bentuk dari bangunan, ya, akan mempengaruhi bentuk dari bangunan. Dan kalau adik-adik ingin membuat susunan ruang, ya, itu juga harus susunan ruang di sini berarti termasuk juga dari susunan bangunannya ya terhadap tapaknya ya. Itu juga harus memperhatikan terkait dengan intensitas bangunan gedungnya ya. Ada banyak aturan yang mengatur ya terkait dengan intensitas bangunan gedung. Ada KDB ya, ada KLB ya, ada GSB, KTB, KTH, TB ya dan juga keandalan bangunan gedung ya. Lalu, setelah diketahui bentuknya, nah bentuknya sudah dapat, maka di situ kita bisa mendapatkan, bentuk ini ketika dia sudah disinkronkan atau sudah sesuai dengan intensitas bangunan gedung, maka kita akan mendapatkan informasi berupa massa banyaknya, massa tunggalnya, wajah bangunan dan juga gaya bangunan, itu. Semua ini itu diatur dalam Permen PU nomor 29 tahun 2006, 30 ya, lalu Permen PU nomor 26 tahun 2008 gitu. Nah, ada juga peraturan daerah tentang RDTR ya, atau PZ pada kota atau kabupaten, ada peraturan bupati atau wali kota tentang rencana tata bangunan dan lingkungan, ada juga peraturan bupati atau wali kota tentang bangunan gedung, itu. Nah, dari situ semua setelah adik-adik bisa mendapatkan atau melalui semua itu, maka adik-adik bisa membuat laporan teknis prarancangan. Apa saja laporan praktisnya? Ya, laporan berupa perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, pemilihan sistem struktur, pemilihan sistem utilitas, pemilihan konsep tata lingkungan, perkiraan biaya dan perkiraan waktu konstruksi. Itu, ya. Lalu untuk perizinan ya terkait dengan KRK dan RTBL itu diatur dalam beberapa peraturan ya. Menurut PP 36 tahun 2005, definisi KRK ya eh, keterangan rencana kabupaten atau kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota pada lokasi tertentu. Nah, ya, ini pasal 1 angka 5 PP 36 tahun 2005 mengatakan hal tersebut ya. Lalu berdasarkan PP 36 tahun 2005 juga itu SKRK ya, surat keterangan rencana kota atau kabupaten diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, ingat di sini disampaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik. Nah, ini disampaikan pada pasal 14 ayat 3. Nah, dalam praktiknya pemerintah daerah setempat itu akan mendelegasikan kewenangan ini atau kewenangan untuk membuat SKRK atau surat keterangan rencana kota itu kepada dinas terkait, ya, kepada dinas terkait. Nah, biasanya kalau di Magelang ini dinas yang ditunjuk adalah dinas PU. Ya, jadi kalau nanti adik-adik menjadi seorang konsultan itu bisa meminta SKRK ke dinas PU itu. Nah, apa saja isi SKRK-nya? Ya, isi SKRK-nya ini.
fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan. Nah, jadi adik-adik nanti akan tahu kalau diminta untuk membangun gedung A, boleh tidak dibangun di situ kan gitu. Lalu ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan, ya. Itu, jangan sampai nanti ketinggiannya melebihi yang diizinkan. Ya, kalau lebih nggak bermasalah, tidak bisa keluar itu IMB-nya ya. Lalu jumlah lantai atas atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah ya, dan KTB yang diizinkan ya. Ada juga garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan ya. Ada juga KDB maksimum, KLB maksimum, KDH maksimum, KTB maksimum, dan jaringan utilitas kota. Ya, sebenarnya adik-adik ini bisa melihat di apa namanya peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Ya, itu. Ya, tapi lebih lebih jelasnya atau lebih apa rincinya itu adalah dijelaskan pada SKRK ini ketika adik-adik di sini meminta SKRK pada dinas terkait itu. Nah, fungsinya apa SKRK ini? Fungsinya adalah untuk ini loh. Nah, untuk mengetahui intensitas bangunan sehingga ketika adik-adik nanti akan membangun, akan melakukan suatu perencanaan, itu tidak melebihi intensitas bangunan gedung yang diizinkan atau maksimumnya. Misalnya ya, misalnya KDB-nya maksimal 30% ya, maka ya adik-adik ya harus buat ya. Harus misalnya KDB-nya 30% ya, koefisien dalam bangunan ya. Maka adik-adik harus membuat agar KDB-nya itu jangan sampai dia kurang dari 30% ya. Nah, untuk penyiapan izin mendirikan bangunan gedung atau IMB ya pada tahap prarancangan bangunan gedung, penyiapan untuk pengurusan IMB itu harus dilakukan ya. Tujuannya apa tuh IMB itu? Ya, tujuannya apa tuh kenapa harus mempersiapkan IMB sejak dini ya? Itu agar tidak menimbulkan permasalahan pada apa tahun-tahun berikutnya atau pada masa mendatang ya. Jangan sampai bangunan gedung dia sudah didirikan, sudah berdiri, baru mau mengurus IMB ya. Setelah diurus ternyata tidak memenuhi tadi banyak hal tadi ya toh. Tidak memenuhi KDB atau mungkin KLB atau mungkin TB tinggi bangunan ya atau keandalan bangunan sehingga masih tidak keluar izinnya ya. Kalau tidak keluar izinnya ya gimana lagi? Berarti kebangunannya tidak bisa dipakai, tidak boleh dipakai kan gitu. Kan jadi mubazir gitu. Ya. Lalu merupakan persiapan sebagai alat untuk pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan bangunan. Ya. Selain itu juga untuk persiapan lainnya ya. Bisa persiapan tentang administrasi, persiapan untuk hal-hal teknis, nah, untuk memperlihatkan bahwa bangunan yang direncanakan itu telah mengikuti persyaratan yang berlaku. Itu, ya. Kalau semuanya persyaratan yang berlaku itu sudah sesuai, maka ya sudah, berarti kan IMB pasti akan keluar. Gitu. Nah, tugas minggu depan untuk adik-adik itu adalah membuat dokumen prarancangan. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal, ya, ada dokumen set plan, dokumen denah, tampak, potongan, dan gambar 3D, ya. Lalu lakukan analisis juga, jangan dibuat saja ya. Lakukan analisis juga apakah KDB, KLB, GSB, KTB ya. Kalau misalkan ada basementnya itu ya KDH dan juga TB itu dia memenuhi ya memenuhi persyaratan pada daerah tersebut ya. Ini bisa dilihat pada RT RW setempat ya. Lalu buat juga analisis terhadap perhitungan bangunan hijau. Nah, ya. Jadi kira-kira masuk enggak ini untuk bangunan hijaunya, penilaian bangunan hijaunya. Ya, pada perhitungan bangunan hijau adik-adik bisa melihat peraturan penilaian bangunan hijau sebagai acuan, di situ akan dijelaskan cukup jelas dan KDB, KLB, GSB, KTP, KDH dan juga TB adik-adik bisa merujuk pada RT RW setempat. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini ingin membangun di Magelang Kota, maka adik-adik silakan cari peraturan terkait RT RW di Kota Magelang ya. Kalau di Kabupaten Magelang ya berarti Kabupaten Magelang ya.
Kalau dibangunnya di Jakarta ya berarti RT RW di Jakarta. Oke, itu dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.